Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sedang dimarahakumullah. Tak lupa dan senantiasa khatib mengingatkan ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian semuanya mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dan karena takwa adalah sebaik-baik bekal kehidupan, sebagaimana difirmankan Allah, wa tazawwadu khairaz zati taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya adalah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Pantas kita bersyukur hadirat Allah karena tidak semua orang saat ini diberikan kesempatan bisa hadir di majelis seperti ini. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang diberikan karunia Allah berupa iman yang ada di dada, yang bersemayam di hatinya, yang mau hadir di majelis seperti ini. Dan marilah kita bersyukur kepadanya nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan, baik nikmat yang secara umum maupun secara khusus. Nikmat secara umum yakni nikmat yang berupa kenikmatan duniawi, berupa harta, berupa tempat tinggal, berupa makanan dan lainnya, dan itu dibagi rata oleh Allah kepada siapa saja sesuai dengan kadar yang telah ditentukan. Sedangkan nikmat khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki, yang diberikan kenikmatan untuk merasakan kebaikan dalam urusan akhiratnya, bisa khusyuk di dalam sholat, bisa khusyuk dalam berzikir. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Dan tentu kita sampai saat ini memiliki umur yang telah diberikan oleh Allah,
kehidupan yang diberikan Allah sejak kita lahir hingga saat ini. Sudah berapa lama kita menikmati nikmat-nikmat Allah tersebut, yang pada saatnya kita akan sampai pada batas umur tertentu. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nasr yang insya Allah kita semuanya hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunannya, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Hadirin Allah, ayat yang pendek ini yang insya Allah jamaah semuanya hafal, tetapi yang perlu kita pahami bagaimana penjelasan surat tersebut. Kita ambil pelajaran dari Abdullah ibnu Abbas yang menjelaskan tafsir surat tersebut sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Muslim bahwa suatu saat Umar bin Khattab mengundang mereka dan mengajakku bersama mereka, yakni para sahabat senior, para veteran perang Badar pada waktu itu. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, seingatku Umar bin Khattab tidak mengajakku saat itu selain untuk mempertontonkan kepada mereka kualitas keilmuanku. Lantas Umar bertanya, bagaimana komentar kalian tentang surat An-Nasr tersebut? Kemudian sebagian sahabat berkomentar atau menafsirkan ayat-ayat tersebut, setahu kami kita diperintahkan agar memuji Allah dan meminta ampun kepadanya ketika kita diberi pertolongan dan diberi kemenangan. Sebagian sahabat yang lain berkomentar, kami tidak tahu, dan bahkan ada yang tidak komentar sama sekali. Lantas Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, bagaimana tafsirmu? Ibnu Abbas menjawab, surat tersebut adalah pertanda wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Maka Allah memberitahunya dengan ayatnya, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu berarti penaklukan kota Mekkah, dan tanda ajalmu, yakni Nabi Muhammad SAW, sudah dekat. Karenanya bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampunan. Lalu Umar bin Khattab berkata, aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut kecuali seperti tafsirmu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadirin Allah, sebagaimana kita ketahui, Ibnu Abbas ini seorang sahabat muda yang pada saat itu sahabat-sahabat yang dikumpulkan oleh Umar bin Khattab ini para veteran perang Badar, para senior. Tetapi Ibnu Abbas yang masih muda ini diajak karena dia memiliki pemahaman ilmu yang luar biasa, memiliki kecerdasan. Dan di antara para sahabat itu ternyata Ibnu Abbas yang lebih paham
tentang tafsir yang memberitakan bahwa sesungguhnya di ujung ayat itu memberitahukan bahwa Nabi Muhammad SAW ajalnya sudah dekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian implementasi dalam kehidupannya Rasulullah SAW bertasbih di dalam salatnya, yakni dibaca dalam bacaan rukuk dan sujud, senantiasa Rasul membaca sebanyak-banyaknya bacaan tasbih di saat rukuk maupun sujud. Nah, kemudian yang perlu kita pahami dari kisah ini hadiratullah, Rasulullah SAW kita tahu bahwa beliau ini adalah orang yang maksum, yang surganya jelas dijaminin Allah, tetapi masih diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan orang-orang soleh terdahulu bertasbih dan istighfar justru setelah melakukan amal kebaikan. Sedangkan orang-orang awam bertasbih istighfar itu setelah melakukan kemaksiatan. Nah, kalau orang yang setelah melakukan dosa, melakukan kemaksiatan tidak istighfar, berarti lebih awam dari orang awam sendiri. Lalu kita ini siapa? Kalau Nabi saja, orang-orang soleh dahulu itu istighfar, bukankah kita diminta, dicontohkan oleh Rasulullah SAW selesai sholat istighfar, ritual ibadah haji istighfar, padahal itu perbuatan kewajiban. Bagaimana jika seseorang melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan tetapi enggan meminta ampun kepada Allah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dari hadis ini Imam Nawawi rahimahullah mengambil kesimpulan menuliskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan judul anjuran untuk meningkatkan amal kebaikan di usia senja. Mengambil pelajaran tadi karena Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwa tugasnya hampir selesai dan diperintahkan untuk banyak-banyak bertasbih dan istighfar, maka pada hakikatnya kita yang sudah memiliki usia lanjut harus banyak-banyak bertasbih dan istighfar kepada Allah. Dan jangan sebaliknya, sudah tua tetapi justru banyak melakukan kemaksiatan, lalu tobatnya kapan? Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW pernah bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Saikhun zanin wa malikun kadzab wa ailun mustakbir. Ada 3 golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak membersihkan mereka dan tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Siapa 3 orang yang tidak diajak bicara Allah itu? Yang pertama adalah syaikhun zanin, orang yang sudah tua tetapi berzina.
Jadi mafhumnya bukan berarti kalau begitu yang muda boleh, bukan begitu. Tetapi jika sudah tua masih berzina itu artinya kebacut, kebangetan gitu. Sudah punya istri, apalagi gitu. Maka orang yang demikian oleh Allah tidak akan diajak bicara di hari kiamat kelak. Yang kedua, wa malikun kadzdzab, penguasa yang suka berbohong. Tentu pada penguasa berbagai tingkatannya. Dan yang ketiga adalah wa'ailun mustakbir, orang yang miskin tetapi sombong. Biasanya sombong itu kan penyakitnya orang kaya, tetapi ini sudah miskin sombong. Sombong secara umum itu bisa diartikan bahwa yang dimaksud adalah orang yang menolak kebenaran, padahal dia tahu bahwa itu suatu hal yang benar, tetapi ada kesombongan di dalam hatinya untuk menolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu juga dilarang untuk berdoa meminta mati sebelum waktu yang telah ditentukan. Karena satu hal, karena satu masalah kemudian memohon kepada Allah untuk mengakhiri hidupnya tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Karena umur bagi orang yang beriman setiap hari itu tentu akan menambah pundi-pundi pahala bagi orang yang beriman. Orang yang meninggal lebih awal dengan orang yang meninggal belakangan sama-sama beriman, maka secara matematika pahalanya akan lebih banyak orang yang meninggal belakangan. Maka setiap hari bagi orang yang beriman adalah ladang untuk meningkatkan amal solehnya. Wallahu a'lam bishawab. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadil sholihin wa rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini perlu garis bawahi bahwa apa yang perlu kita lakukan terutama di usia-usia senja, terutama yang sudah 40 tahun ke atas, yang pertama hendaknya kita memperbanyak amalan-amalan yang wajib yang harus kita kerjakan. Karena amal wajib itu kewajiban individu yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus menjauhi apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang berikutnya, hendaklah kita memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Kalau kita sudah mampu mengerjakan yang wajib, maka kita kerjakan amalan sunnah, solat sunnah. Dan bahkan salah satu ciri tandanya orang penghuni surga itu di dunianya adalah solat lail, solat tahajud, memperbanyak puasa sunnah yang kadang-kadang
Kita ini mengaku mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sunnah-sunnahnya tidak dikerjakan. Yang berikutnya adalah memperbanyak berzikir, istighfar, dan banyak membaca Al-Quran di sepanjang hari dalam 24 jam. Sekurang-kurangnya kita luangkan waktu untuk tetap membaca Al-Quran, berapa ayat yang kita baca. Kita usahakan agar senantiasa kita dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi golongan orang-orang yang beriman, yang memiliki usia yang panjang dan manfaat, dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat bi rahmatika ya wahibal ahyat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam.